Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Jejak Mistis. Semoga kita semua diberikan kelimpahan rezeki, kesehatan, panjang umur, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya pendengar setia. Yap, kali ini Jejak Mistis akan membawakan cerita misteri dengan judul Ngobor Belut, mengungkap misteri di sawah angker. Desa Sukamaju adalah sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah luas, memiliki tradisi unik yang disebut ngobor belut. Tradisi ini dilakukan setiap musim kemarau, ketika air sawah mulai surut dan belut-belut bersembunyi di dalam lumpur. Bagi sebagian warga, ngobor belut adalah cara untuk mencari nafkah tambahan. Sementara bagi anak muda seperti Bayu, Rina, dan Doni, ini adalah petualangan yang selalu dinanti-nantikan. Tiga sahabat ini memang dikenal gemar mencari tantangan. Bayu, dengan jiwa pemimpinnya yang kuat, selalu menjadi penggerak utama. Rina, meskipun terlihat penakut, sebenarnya memiliki keberanian yang tersembunyi. Dan Doni, si humoris yang selalu mencairkan suasana. Malam itu, mereka sepakat untuk ngobor belut di sawah Mengkarta, sawah yang terkenal paling angker di desa Sukamaju. Kalian yakin mau ke sawah Mangkarta? Aku dengar sawah itu ada penunggunya. Ujar Bu Lisna, Ibu Rina, saat melihat ketiga anak muda itu bersiap-siap. Ah, Bilisna ini ada-ada saja. Itu kan cuma cerita lama. Jawab Bayu sambil tertawa. Iya Bi, kami cuma mau cari belut kok, gak akan macem-macem. Timpal Doni meyakinkan Bu Lisna. Bu Lisna hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tahu, anak-anak muda zaman sekarang memang sulit diberitahu. Dengan berat hati, ia membiarkan mereka pergi. Malam itu, bulan sabit hanya memberikan sedikit cahaya. Bintang-bintang bertaburan di langit, namun tak mampu mengalahkan pekatnya malam. Bayu, Rina, dan Doni berjalan menyusuri jalan setapak di tengah sawah. Obor bambu yang dibawa Bayu menyala terang, menerangi jalan mereka. Suara jangkrik dan kodok saling bersahutan, menciptakan suasana malam yang khas. Seram juga ya tempat ini. Aku jadi merinding. Ucap Rina sambil memeluk dirinya sendiri. Tenang saja, Rin. Ada aku di sini. Jawab Doni sambil berusaha menenangkan Rina. Iya, Rin. Jangan percaya sama cerita-cerita yang gak jelas. Paling cuma perasaanmu saja. Timpal Bayu berusaha membujuk Rina. Mereka terus berjalan hingga sampai di petak sawah pertama. Bayu mulai mengarahkan obornya ke permukaan lumpur. Dengan alat penangkap belut, mereka mulai mencari lubang-lubang tempat belut bersembunyi. Wih, lihat teman-teman. Ada belut besar di sini. Seru Bayu sambil menarik seekor belut berukuran lumayan besar dari dalam lumpur. Wah, hebat banget kamu Bayu. Puji Rina
sambil tersenyum kagum. Doni pun tak mau kalah. Ia juga berhasil menangkap beberapa ekor belut. Semangat mereka semakin membara. Mereka berpencar, menyusuri setiap petak sawah. Namun, keasikan mereka mencari belut tiba-tiba terhenti saat suara tangisan seorang wanita terdengar. Suara itu lirih, namun sangat jelas. Ketiga sahabat itu saling berpandangan. Teman-teman, coba dengarkan. Suara apa itu? Tanya Rina dengan wajah pucat. Iya, aku juga dengar. Seperti suara orang menangis ya. Lalu Bayu mencoba menenangkan teman-temannya. Mungkin itu cuma suara burung hantu atau hewan malam lainnya. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Namun, suara tangisan itu semakin lama semakin jelas. Bahkan, mereka seperti mendengar suara itu semakin mendekat. Rina semakin ketakutan. Ia menarik lengan Bayu. Bayu, aku nggak enak hati nih. Lebih baik kita pulang saja yuk. Pinta Rina dengan suara bergetar. Ayolah Rin, jangan takut. Kita kan belum dapat banyak belut. Sedikit lagi ya. Pujuk Bayu untuk menenangkan Rina. Rina akhirnya mengalah. Mereka kembali melanjutkan aktivitas ngobor belut. Namun, pikiran mereka sudah tidak fokus lagi. Suara tangisan itu terus menghantui mereka. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Obor yang dibawa Bayu bergoyang-goyang. Api mulai meredup. Bayu berusaha melindungi obornya, namun angin semakin kencang. Hingga akhirnya, api di obor itu padam. Bayu, ini oborku mati. Seru Doni dengan panik. Kegelapan langsung menyelimuti mereka. Hanya bintang-bintang di langit yang menjadi penerang. Suara tangisan wanita itu semakin jelas. Bahkan, mereka seperti mendengar suara itu berada tepat di belakang mereka. Siapa itu? Jangan ganggu kami. Teriak Doni dengan suara gemetar. Tiba-tiba, dari arah depan mereka muncul sosok wanita berambut panjang. Wajahnya pucat pasi, matanya merah menyala. Sosok itu melayang di atas permukaan sawah, mendekati mereka. Rina menjerit histeris. Ia langsung berlari meninggalkan teman-temannya. Bayu dan Doni pun tak kalah panik. Mereka berlari sekuat tenaga, berusaha menjauhi sosok wanita itu. Namun, sosok itu terus mengejar mereka. Ia melayang dengan cepat, menyusul mereka. Bayu dan Doni semakin ketakutan. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Saat mereka berlari, Doni tersandung dan jatuh. Ia meringis kesakitan. Bayu berhenti dan berusaha menolong Doni. Namun, sosok wanita itu semakin dekat. Bay, tinggalkan aku saja. Selamatkan dirimu, cepat. Teriak Doni, namun Bayu ragu. Ia tak mungkin meninggalkan sahabatnya sendirian. Namun, sosok wanita itu sudah sangat dekat. Dengan berat hati, Bayu meninggalkan Doni dan berlari sekuat tenaga. Bayu terus berlari hingga sampai di perkampungan. Ia langsung menuju rumah Rina dan menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Rina pun semakin ketakutan. Kita harus kembali ke sawah, Bay. Kita harus menolong Doni. Ujar Rina dalam keadaan panik.
Tapi aku takut, Rin. Aku tidak berani kembali ke sana. Jawab Bayu dengan wajah pucat. Kita tidak boleh meninggalkan Doni sendirian. Dia sahabat kita. Kita harus menolongnya. Ucap Rina sambil mendesak Bayu. Setelah berdebat cukup lama, Bayu akhirnya setuju untuk kembali ke sawah. Mereka meminta bantuan beberapa warga desa untuk menemani mereka. Dengan membawa obor dan senjata tajam, mereka kembali menyusuri sawah Mengkarta. Sesampainya di tempat Doni terjatuh, mereka tidak menemukan siapapun. Doni menghilang tanpa jejak, hanya ada bekas lumpur yang berantakan di tempat itu. Warga desa berusaha mencari Doni di sekitar sawah, namun mereka tidak berhasil menemukannya. Hingga pagi menjelang, Doni tetap tidak ditemukan. Sejak kejadian itu, sawah Mengkarta semakin terkenal angker. Warga desa percaya Doni telah menjadi korban dari penunggu sawah tersebut. Beberapa waktu kemudian, Bayu dan Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah sawah Mengkarta. Mereka bertanya kepada sesepuh desa, Mbah Marto. Mbah, kami ingin tahu tentang sawah Mangkarta. Kenapa sawah itu terkenal angker? Tanya Bayu dengan sopan. Lalu Mbah Marto menghela napas panjang, kemudian menjawab. Dulu, sawah Mangkarta adalah milik seorang wanita bernama Lastri. Ucap Mbah Marto memulai cerita. Lastri adalah seorang wanita yang sangat mencintai sawahnya. Ia merawat sawah itu dengan sepenuh hati, hingga menghasilkan panen yang melimpah. Namun, suatu ketika terjadi banjir besar yang menghancurkan seluruh sawah di desa Sukamaju, termasuk sawah milik Lastri. Ucap Mbah Marto melanjutkan ceritanya. Lalu, selanjutnya, apa yang terjadi dengan Lastri, Mbah? Tanya Rina, penasaran. Lastri sangat terpukul dengan kejadian itu. Ia merasa kehilangan segalanya. Ia terus meratapi nasibnya di sawah itu setiap hari. Hingga suatu malam, Lastri menghilang tanpa jejak. Warga desa percaya Lastri terbawa arus banjir dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Jawab Mbah Marto seraya menggelengkan kepala. Jadi, arwah Lastri yang menghantui sawah itu, Mbah? Tanya Bayu yang semakin penasaran. Begitulah cerita yang beredar. Warga desa sering melihat penampakan wanita berambut panjang di sekitar sawah, terutama pada malam hari. Mereka percaya Lastri masih menjaga sawahnya, meskipun ia sudah tidak ada di dunia ini. Jawab Mbah Marto. Setelah mendengar cerita Mbah Marto, Bayu dan Rina merasa iba terhadap Lastri. Mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk menenangkan arwah Lastri. Mereka meminta bantuan Mbah Marto untuk memimpin upacara selamatan di sawah Mengkarta. Mbah, bisakah Mbah membantu kami mengadakan upacara selamatan di sawah Mengkarta? Kami ingin arwah Lastri tenang. Pinta Rina dengan tulus. Tentu saja, Nak.
Mbah akan membantu kalian. Ini adalah perbuatan yang baik. Jawab Mbah Marto dengan senang hati. Pada malam yang telah ditentukan, warga desa berkumpul di sawah Mengkarta. Mereka membawa berbagai macam sesaji dan berdoa bersama. Mbah Marto memimpin upacara dengan khidmat. Ia memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar arwah Lastri diberikan ketenangan dan diterima di sisinya. Setelah upacara selesai, Bayu dan Rina merasa sedikit lega. Namun, mereka masih penasaran dengan Lastri. Mereka memutuskan untuk kembali ke sawah Mengkarta pada malam hari, berharap bisa bertemu dengan Lastri dan mengetahui apa yang sebenarnya ia inginkan. Malam itu, Bayu dan Rina berjalan menuju sawah Mengkarta. Mereka membawa obor sebagai penerangan. Suasana di sawah terasa sangat sunyi dan mencekam. Rin, kamu yakin kita akan bertemu dengan Lastri? Tanya Bayu dengan ragu. Aku yakin, Bay, kita harus mencoba. Kita harus tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Jawab Rina dengan tekad bulat. Sesampainya di tengah sawah, mereka melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di dekat gubuk tua. Sosok itu memancarkan aura yang kuat dan menakutkan. Lastri, apakah itu kamu? Tanya Bayu dengan suara gemetar. Sosok itu perlahan berbalik menghadap mereka. Wajahnya pucat pasi, namun matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Siapa kalian? Kenapa kalian datang ke sini? Tanya Lastri dengan suara lirih. Kami Bayu dan Rina. Kami ingin membantu kamu, Lastri. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Jawab Rina dengan lembut. Lastri terdiam sejenak, kemudian ia mulai bercerita tentang kesedihannya. Ia menceritakan tentang bagaimana ia sangat mencintai sawahnya. Bagaimana ia merasa kehilangan segalanya saat banjir menghancurkan sawahnya, dan bagaimana ia merasa kesepian setelah menghilang dari dunia ini. Aku hanya ingin sawah ini kembali seperti dulu. Aku ingin melihat sawah ini hijau dan menghasilkan panen yang melimpah. Aku kesepian di sini. Aku ingin ada yang menemaniku. Ujar Lastri dengan suara bergetar. Bayu dan Rina merasa iba mendengar cerita Lastri. Mereka berjanji akan membantu Lastri mewujudkan keinginannya. Kami akan membantu kamu, Lastri. Kami akan merawat sawah ini dan menjadikannya hijau kembali. Janji Bayu kepada Lastri dengan sedikit gugup dan tulus. Dan kami juga akan sering datang ke sini untuk menemanimu. Timpal Rina meyakinkan Lastri. Lastri tersenyum mendengar janji Bayu dan Rina. Senyum itu membuat wajahnya terlihat lebih tenang dan damai. Terima kasih. Aku percaya pada kalian. Ucap Lastri dengan tulus. Lastri, apakah kamu tahu di mana Doni? Sejak kejadian kemarin malam sampai saat ini, Doni belum diketemukan. Apakah ini karenamu? Tanya Bayu dengan hati-hati. Lastri terdiam sejenak,
lalu menghela napas. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Dia tidak menghormati tempat ini. Dia datang ke sini tanpa izin dan mengganggu ketenanganku. Apa maksudmu, Lastri? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Rina dengan penasaran. Dia menginjak-injak tanaman padiku tanpa rasa bersalah. Dia tertawa-tawa seolah sawah ini hanya tempat bermain. Aku marah, sangat marah. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan saat banjir menghancurkan segalanya. Tapi, di mana dia sekarang, Lastri? Kami sangat khawatir padanya. Tanya Rina dengan cemas. Dia aman. Aku menyembunyikannya di tempat yang aman. Dia akan baik-baik saja. Tapi kalian harus berjanji untuk merawat sawah ini dan menjaganya agar tetap lestari. Jika kalian menepati janji kalian, aku akan mengembalikannya kepada kalian. Jawab Lastri, menenangkan Rina. Apa yang harus kami lakukan agar kamu percaya pada kami, Lastri? Tanya Bayu kepada Lastri. Tunjukkan padaku bahwa kalian benar-benar peduli pada sawah ini. Rawatlah tanaman-tanaman ini, jagalah kebersihannya, dan jangan biarkan siapapun merusaknya. Jawab Lastri dengan tenang. Bayu dan Rina saling berpandangan. Mereka mengerti, Lastri hanya ingin menjaga sawahnya. Mereka pun berjanji kepada Lastri untuk merawat sawah itu dengan sebaik-baiknya. Kami berjanji, Lastri, kami akan merawat sawah ini dan menjaganya agar tetap lestari. Janji Bayu dengan sungguh-sungguh. Kami akan menepati janji kami untukmu, Lastri. Timpal Rina meyakinkan Lastri. Lastri tersenyum mendengar janji Bayu dan Rina. Baiklah, aku percaya pada kalian. Kalian akan menemukan Doni di dekat gubuk tua di tengah sawah. Dia tidak terluka, hanya sedikit linglung. Ucap Lastri memberitahu mereka. Sebelum menghilang, Lastri menatap Bayu dan Rina dengan tatapan yang lembut. Terima kasih Bayu, Rina. Terima kasih karena kalian telah mendoakanku dan mengingatku. Aku merasa lebih tenang sekarang. Ucap Lastri dengan tatapan yang tulus. Bayu dan Rina terkejut mendengar ucapan Lastri. Mereka tidak menyangka bahwa Lastri bisa merasakan doa yang mereka panjatkan selama upacara selamatan. Kami senang bisa membantu kamu, Lastri. Semoga kamu bisa tenang di alam sana. Ucap Rina, terharu dengan kata-kata Lastri. Setelah mengatakan itu, Lastri menghilang. Bayu dan Rina segera berlari menuju gubuk tua di tengah sawah. Mereka menemukan Doni tergeletak di dekat gubuk itu. Ia terlihat linglung dan ketakutan. Doni! Ya Tuhan, apakah kamu baik-baik saja? Seru Bayu dengan terharu lega. Bayu, Rina, aku takut sekali. Jawab Doni dengan suara gemetar ketakutan. Bayu dan Rina segera memeluk Doni dan menenangkannya. Mereka membawanya pulang ke desa dan menceritakan semua yang terjadi kepada warga desa. Setelah mendengar cerita Bayu dan Rina,
warga desa semakin menghormati Lastri. Mereka tidak lagi berani mengganggu sawah Mengkarta pada malam hari. Mereka percaya Lastri akan selalu menjaga desa mereka dari segala macam bahaya. Dan Doni, setelah sembuh dari traumanya, menjadi lebih bijaksana dan menghargai tradisi serta kepercayaan yang ada di desanya. Bayu dan Rina pun menepati janji mereka kepada Lastri. Mereka merawat sawah Mangkarta dengan sepenuh hati. Mereka menanam padi dan tanaman lainnya. Mereka juga sering datang ke sawah itu pada malam hari untuk menemani Lastri dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Lambat laun, sawah Mengkarta kembali hijau dan menghasilkan panen yang melimpah. Lastri pun merasa bahagia dan tenang. Ia tidak lagi menampakkan diri kepada warga desa. Ia hanya sesekali menampakkan diri kepada Bayu dan Rina sebagai ucapan terima kasih. Kisah di sawah Mengkarta mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati alam dan tradisi yang ada di sekitar kita. Arwah Lastri yang pada awalnya menakutkan, ternyata hanya ingin menjaga apa yang paling berharga baginya. Melalui kebaikan hati dan ketulusan Bayu dan Rina, Lastri akhirnya bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Cerita ini mengandung pesan positif tentang kekuatan doa, pentingnya menjaga lingkungan, dan bagaimana kita bisa hidup berdampingan secara harmonis dengan alam gaib. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati tradisi dan kepercayaan yang ada di masyarakat, serta bagaimana kebaikan dan ketulusan hati bisa mengubah sesuatu yang menakutkan menjadi sesuatu yang indah dan bermakna. Sawah Mangkarta menjadi simbol persahabatan antara manusia dan alam gaib. Warga desa suka maju hidup berdampingan dengan Lastri dengan damai dan harmonis. Mereka percaya dengan menjaga alam dan menghormati tradisi, mereka akan selalu mendapatkan berkah dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Itulah cerita mistis tentang ngobor belut di sawah Mangkarta kita hari ini. Jika penonton setia ingin mengirimkan ceritanya, bisa mengirimkan emailnya ke alamat email kami yang sudah tertera di deskripsi di bawah ini. Kami akan tayangkan email dari penonton setia di channel YouTube kami. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Lalu klik share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita mistis selanjutnya.